Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Para hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih di dalam pembahasan tentang pasal yang membahas bagaimana kita seharusnya memuliakan ilmu dan ahli ilmu. Sudah kita bahas, yang pertama adalah memuliakan ilmu, yang kedua memuliakan ahli ilmu, yaitu memuliakan para ulama. Kita selesaikan di pertemuan sebelumnya, akan tapi ingin saya tambahkan sedikit lagi pada pertemuan kali ini. Akan tapi yang menjadi fokus kita pada kesempatan kali ini adalah di antara bentuk kita memuliakan ilmu adalah memuliakan kitab, memuliakan buku. Ya, ini yang menjadi fokus kita. Akan tapi saya ingin tambahkan faedah terlebih dahulu, karena pekan lalu ada pertanyaan yang dituliskan, bagaimana adabnya jika kita ingin berkunjung ke rumah seorang ustadz atau seorang guru. Maka saya bacakan di sini dari kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim karya Ibnu Jama'ah Al-Kinani rahimahullah taala. Kata Ibnu Jama'ah, saya bacakan terjemahnya. Jika seseorang ingin bertemu dengan syekhnya, dengan gurunya di luar majelis umum maksudnya seperti ini, pengajian umum, maka hendaknya dia meminta izin. Ya, kalau ingin bertemu di luar majelis umum, hendaknya dia meminta izin. Baik ketika syekh itu dia sedang sendiri ataupun ketika dia sedang bersama orang lain. Ini di luar majelis umum. Jika kemudian dia meminta izin dan gurunya itu mengetahui namun dia tidak memberinya izin, maka hendaknya dia pergi. Tidak diberikan izin atau gurunya diam saja, dalam keadaan dia yakin bahwasanya guru ini sudah tahu bahwa dia sedang meminta izin. Kalau dalam konteks kita mungkin di zaman modern sekarang, sudah di-read pesannya di WhatsApp itu sudah centang biru. Nah, maka kita yakin, oh gurunya sudah membaca pesan ini, mau minta izin, Ustaz mau izin berkunjung, tapi sudah dibaca, akan tapi tidak dibalas, maka ini tinggalkan. Ya, sama saja dengan gurunya tidak memberikan izin, dan tidak perlu mengulang meminta izin, kata Ibnu Jama'ah. Jika dia sudah yakin bahwasanya izinnya itu telah tersampaikan. Jika kemudian dia ragu apakah syekhnya ini mengetahui dia ini sedang minta izin, dia ragu apakah pesan saya sudah dibaca atau belum. Maka dalam kondisi demikian diizinkan untuk meminta izin, akan tetapi tidak lebih dari 3 kali. Jangan sampai 3 kali bertanya, Ustaz saya mau bertemu, boleh atau tidak. Dalam kondisi belum yakin. Kalau yakin Ustaz sudah sampai pesan itu, maka tidak boleh diulangi. Nah, kemudian ketika kemudian kita sudah diizinkan, lalu datang ke rumah seorang guru atau seorang ustaz, adabnya seperti ini. Ini sebenarnya adab secara umum kita ketika kita bertamu ke rumah seorang muslim, adabnya seperti ini. Akan tapi ketika kita datang kepada rumah seorang ulama, maka lebih lagi berhak ulama tersebut kita berikan adab seperti ini, yaitu adab ketika mengetuk pintu. Mengetuk pintu sunnahnya adalah yang pertama kali menggunakan ujung jari. Mengetuk pintu seseorang itu menggunakan ujung jari. Ya. Kalau kemudian tidak ada respon, baru menggunakan jari yang ini, bagian ini. Sehingga dia lebih kuat suaranya, lebih kencang suaranya. Baik, adabnya ujung jari terlebih dahulu, baru menggunakan jari seperti ini. Lalu
Jika tidak mendengar juga seperti ini, kalau memang di zaman dulu, di zamannya Ibnu Jamaah, kalau memang di pintu itu ada lingkaran besi, ya, saya tidak tahu kalau di Indonesia tidak terlalu ma'ruf seperti ini, tapi ada ya, di pintu itu ada semacam besinya untuk ngetok pintu. Kalau di luar negeri ini banyak sekali. Gunanya supaya orang di dalam rumah mendengar. Nah, kalau ada alat seperti itu digunakan terakhir sekali. Setelah kita mengetok dengan jari, ujung jari seperti ini, baru kita menggerakkan besi yang ada di pintu itu. Ini adabnya ketika mengetok rumah seseorang, lebih-lebih jika rumah itu adalah rumah seorang guru, rumah seorang ulama. Kemudian jika diketahui, kata Ibnu Jamaah, rumah itu besar, ya, dan dia memiliki dugaan bahwa syekh ini mungkin tidak mendengar karena jaraknya jauh dari pintunya, rumahnya mungkin panjang, maka ketika itu diperbolehkan untuk meninggikan suara ketok itu, diizinkan, karena ada dugaan kemungkinan tidak mendengar. Akan tapi kalau tidak ada dugaan demikian, kita yakin ini rumahnya kecil, ya, rumahnya kecil, kemungkinan dengan suara ketokan seperti ini itu sudah mendengar, maka tidak boleh ditinggikan dengan suara yang lebih. Kemudian jika sudah diketok, ternyata syekh mengizinkan untuk masuk rumah, seorang guru mengizinkan untuk masuk rumah, dan yang datang ketika itu adalah beberapa orang murid, maka kata Ibnu Jamaah, yang paling utama dan yang paling lebih tua, yang paling utama dan paling tua, maka dia didahulukan untuk masuk rumah terlebih dahulu. Ini adab secara umum bertamu juga seperti ini. Adab bertamu secara umum seperti ini. Jika ke rumah guru, lebih-lebih lagi, ya. Jika kita datang secara berjamaah, maka yang lebih utama, misalnya kita datang bersama ustadz lainnya misalnya, maka ustadz ini yang masuk terlebih dahulu. Atau dari sisi umur, yang lebih tua kita utamakan untuk masuk terlebih dahulu. Nah, kemudian yang menarik kata Ibnu Jamaah, ini konteksnya kalau bertemu dengan ulama. Di antara bentuk memuliakan ulama seperti ini. Kata Ibnu Jamaah, semestinya para murid itu jika dia menemui gurunya dengan penampilan yang bagus, badan dan pakaiannya bersih serta rapi, bahkan sampai memotong apa yang patut untuk dipotong dari dirinya, baik berupa kuku yang panjang, rambut yang panjang, rambut yang tidak rapi, menyingkirkan bau yang tidak sedap. Apabila lebih lagi jika bertemu guru itu dalam konteks majelis ilmu, ya, dalam konteks lebih di majelis ilmu, maka lebih lagi diutamakan kondisi terbaik yang mungkin kita berikan, pakaian yang bagus, pakaian yang rapi, yang sopan, badan bersih, tidak berbau dan seterusnya. Maka ini adab secara umum ketika bertamu kepada seorang guru, ya. Terkait yang tadi, poin tadi, hendaknya pakaian rapi, bersih, memotong kuku terlebih dahulu, menyingkirkan bau tidak sedap, maka ini dikomentari oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin bukan bentuk berlebih-lebihan, tidak. Ya, ini bukan bentuk berlebih-lebihan, karena diriwayatkan sebagian salaf, orang-orang saleh terdahulu, mereka di antara bentuk pemuliaan mereka terhadap ilmu dan terhadap ulama memang demikian. Nanti kita baca sebagiannya. Imam Malik jika beliau ingin mengajar di majelisnya dan ingin menyampaikan hadis, maka dia mandi terlebih dahulu. Jika ingin menyampaikan hadis, dia mandi, membersihkan badannya, kemudian dia berwudu, dia menggunakan pakaian yang terbaik yang dia miliki, dia menggunakan parfum, lalu di majelis Imam Malik dibakar kayu gaharu. Saya kira pernah saya sampaikan sudah, ya, dibakar kayu gaharu, itu dibakar itu untuk mewangikan majelis itu. Maka ini di antara bentuk pemuliaan terhadap ilmu yang diberikan oleh Imam Malik. Dan bahkan nanti kita baca juga Imam Malik ketika beliau membacakan hadis-hadis yang ada di dalam kitab Muwatta, beliau selalu berwudu ketika menyampaikan hadis-hadis yang ada di dalam kitab Muwatta. Kan, tapi sekali lagi, kembali lagi,
Ini diantara bentuk kita pemuliaan kita terhadap ilmu dan juga terhadap guru. Baik, itu sedikit faedah tambahan bagaimana kita berinteraksi bersama guru-guru kita. Sekarang kita berpindah ke kitab Ta'limul Muta'allim karya Imam Az-Zarnuji. Kita sudah sampai di halaman 96. Kita baca bersama-sama kata Imam Az-Zarnuji, "Wa min ta'zibil ilmi ta'zimul kitab." Di antara bentuk memuliakan ilmu adalah memuliakan kitab. Tidak sembarangan kita berinteraksi dengan kitab. Kitab maknanya adalah buku, ya. فَيَنْبَغِي لِطَالِبِ الْعِلْمِ أَلَّا يَأْخُذَ الْكِتَابَ إِلَّا بِالطَّهَارَةِ. Ini menurut Imam Zarnuji, hendaknya seorang penuntut ilmu tidak memegang sebuah kitab kecuali dalam keadaan suci. Suci maksudnya berwudu. Ini pendapatnya Imam Zarnuji. Dan nanti kenapa beliau mengatakan demikian nanti kita baca. Berdasarkan kebiasaan sebagian ulama di zaman itu seperti itu. Ya, bisa jadi di sini kalau pentahqiq kitab yang kita miliki ini, Marwan Qabbani yang kita pegang ini, beliau menilai sikap seperti ini adalah sikap berlebih-lebihan. Ya, kalau menurut Marwan Qabbani. Akan tapi kalau menurut Syekh Shalih Al-Utsaimin, ini bukanlah bentuk berlebih-lebihan, akan tapi ini bentuk pemuliaan terhadap ilmu, kesempurnaan adab terhadap ilmu. Ya. Kalau bahasanya Syekh Shalih Al-Utsaimin, ini bentuk kesempurnaan adab. Ya, wallahu alam, insyaallah pendapat yang lebih tepat adalah tidak mengapa jika seorang ingin melakukan demikian, ya. Di antara bentuk dia pemuliaan terhadap ilmu, terhadap kitab, dia berwudu terlebih dahulu karena kita memegang kitab, membaca kitab di antara bentuk berzikir kepada Allah. Kita belajar itu bentuk berzikir kepada Allah, dan berzikir kepada Allah dianjurkan dalam keadaan bersuci. Akan tapi kalau sampai mewajibkan, kalau bahasanya Imam Zarnuji tadi, beliau juga tidak mewajibkan, ya. Kata beliau yambaghi itu semestinya, siyogianya kalau memegang kitab pelajaran itu dalam keadaan suci. Wa hukiya 'an Syekh Syamsul A'immah Al-Halawani rahimahullah ta'ala annahu qala innama niltu hadzal ilma bitta'zim fa inni ma akhadhtu al-kaghida illa bitaharah. Salah seorang ulama dari masa silam bernama yang bergelar Syamsul A'immah Al-Halwani. Dia berkata, "Aku memperoleh ilmu karena aku mengagungkannya. Aku bisa dapat ilmu karena aku mengagungkannya." Apa bentuk pengagungannya? Di antaranya adalah tidaklah aku pernah mengambil kertas untuk menulis kecuali dalam keadaan suci. Untuk menulis ilmu selalu beliau dalam keadaan suci. Jadi kita sebutkan Imam Malik ketika beliau membacakan Muwatta selalu berwudu. Bahkan tadi kalau Al-Halwani jika dia ingin menulis ilmu maka dia bersuci terlebih dahulu, berwudu terlebih dahulu. Bahkan yang lebih dari ini adalah Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari tidaklah beliau menuliskan satu buah hadis di dalam kitab Sahih Bukhari kecuali beliau lebih dari wudu. Apa yang beliau lakukan adalah salat 2 rakaat. Imam Bukhari ketika menulis sebuah hadis dalam kitab Sahih Bukhari, beliau mendahuluinya dengan salat 2 rakaat. Salat tentu terlebih dahulu didahului dengan wudu. Makanya lebih dari wudu Imam Bukhari. Beliau salat terlebih dahulu. Melihat dampaknya, ya. Apa hasilnya yang beliau tulis kemudian? Kata para ulama, kitab tersahih setelah Al-Quran, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari. Kitab tersahih setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari. Ya, bagaimana amalan yang dimiliki oleh Imam Bukhari memuliakan hadis-hadis Nabi SAW. Ternyata setiap beliau menuliskan kitab, menuliskan hadis, beliau salat 2 rakaat terlebih dahulu. Kisah lainnya dibawakan oleh Imam Zarnuji di sini dari seorang ulama yang bernama Syamsul A'im, yang bergelar Syamsul A'immah As-Sarkhasi. Diriwayatkan kana mabtunan fi lailah. Beliau pada suatu malam itu sedang sakit perut. Mabtunan, sakit perut. Wa kana yukarrir. Dan beliau bolak-balik ke kamar mandi untuk buang air. Artinya sedang diare, bolak-balik ke kamar mandi. Wa tawadda'a fi tilka al-lailah
17 marratan. Sehingga hasilnya apa? Karena beliau bolak-balik ke kamar mandi, batal wudu. Pada malam itu beliau berwudu sampai 17 kali. Li'annahu kana la yukarriru illa bi taharah. Setiap beliau ke kamar mandi batal, beliau mengulangi wudunya lagi. Wa hadza li'anna al-ilma nurun wal wudu'a nurun, fayazdadu nurul ilmi bi. Jadi beliau bolak-balik kamar mandi berwudu karena beliau sedang dalam konteks belajar ilmu ataupun sedang menulis ilmu, sedang belajar ataupun sedang menulis, dan beliau ingin selalu dalam keadaan berwudu ketika menulis atau ketika sedang belajar tersebut. Makanya sampai dalam satu malam dia berwudu sampai 17 kali. Apa pentingnya, kata Imam Zarnuji, kenapa seorang itu perlu dia berwudu ketika dia berinteraksi dengan ilmu? Li'anna al-ilma nur, yang namanya ilmu itu adalah cahaya, dan wudu juga adalah cahaya. Maka cocok dia, cahaya bertemu cahaya, fayazdadu nural ilmi bihi, maka bertambahlah cahaya dari ilmu itu ketika Anda sedang berwudu, dalam keadaan berwudu. Sehingga adab yang pertama adalah di antara bentuk kesempurnaan adab ketika kita menuntut ilmu, belajar, ketika kita sedang menulis ilmu, ketika kita sedang membaca buku, maka dianjurkan, tidak sampai wajib, dianjurkan untuk berwudu dalam sebagai bentuk pengagungan terhadap ilmu. Kemudian adab yang kedua terkait buku, wa min at-ta'zimil wajib lil 'alimi alla yamudda ar-rijla ila al-kitab. Di antara bentuk yang tidak beradab terhadap buku adalah seseorang dia menjulurkan kakinya ke arah kitab. Menjulurkan kaki ke arah kitab. Ada kitab di depan, kita julurkan kaki kita. Maka ini bentuk tidak hormat dan tidak mengagungkan ilmu. Dan perlu kita ketahui, ini asal usulnya adalah dalam kebudayaan Arab. Ya. Dalam budaya Arab, seseorang menjulurkan kakinya terhadap sesuatu atau terhadap seseorang itu bentuk penghinaan di dalam budaya Arab. Sehingga jika ada orang tua atau bahkan seorang ulama di hadapan kita, menghadap kita, kalau kita kemudian, jika ada seseorang kemudian dia menjulurkan kakinya ke hadapan orang itu, ini di antara bentuk sangat tidak hormat, sangat-sangat tidak hormat dalam budaya Arab. Ya. Makanya bahkan perlu kita ketahui, sebagian ulama bermazhab Hanafi, sebagian fuqaha Hanafi menilai di antara bentuk kekufuran, bahkan sampai derajat kekufuran menurut pendapat mereka, meskipun pendapat ini perlu kita kritisi lagi ya, tapi untuk menunjukkan betapa pentingnya, menurut ulama Hanafi, orang yang menjulurkan kakinya terhadap Al-Quran ini di antara bentuk kekufuran karena menghinakan kitab Allah menurut mazhab Hanafi. Meskipun ini perlu dibahas kembali. Ya, saya sampaikan pendapat ini untuk menunjukkan betapa agungnya, betapa pentingnya perkara ini. Sampai ada ulama yang menganggap bentuk kekufuran menjulurkan kaki terhadap Al-Quran. Maka begitu juga dengan kitab-kitab yang di sana terdapat ilmu di dalamnya. Tidak semestinya kita seorang penuntut ilmu menjulurkan kaki kita ke arah kitab. Kemudian adab yang berikutnya terhadap ilmu, terhadap kitab. Wa yad'u kitab at-tafsir fawqa sa'iril kutubi ta'ziman. Hendaknya meletakkan kitab tafsir di atas kitab-kitab lainnya. Kenapa? Ada yang tahu kenapa kitab tafsir didahulukan? Karena yang namanya tafsir itu menjelaskan tentang kitab Allah, tentang firman Allah. Ya, tafsir menjelaskan tentang Al-Quran, menjelaskan tentang firman Allah, itulah kenapa dia harus didahulukan. Ada rincian yang lebih bagus dari Ibnu Jama'ah, disampaikan oleh Ibnu Jama'ah dalam kitab Tazkiratus Sami. Ya, lihat bagaimana rincinya para ulama dalam bentuk pemuliaan ilmu, sampai cara menyusun kitab pun itu
ada adabnya, ya, sampai cara menyusun kitab. Lihat kata Ibnu Jama'ah, hendaknya seorang penuntut ilmu dia menjaga adab dalam meletakkan kitab-kitab dengan menimbang ilmunya, kemuliaannya, para penulisnya, dan kehormatan para penulisnya. Disusun berdasarkan ini, berdasarkan kandungan ilmunya, kemuliaannya, dan berdasarkan penulisnya itu siapa. Hendaknya meletakkan kitab yang paling mulia di atas semuanya, kemudian memperhatikan sisi kemuliaan secara berurutan. Jika ada mushaf Al-Quran, maka diletakkan di atas semua kitab. Ya, mushaf Al-Quran itu boleh diletakkan di atas semua kitab. Atau bukan boleh, ini urutannya, itu yang paling atas. Dan tidak boleh hukumnya, wallahu alam, apakah sampai haram, minimal makruh, ya. Minimal makruh apakah sampai haram meletakkan sesuatu di atas kitab Al-Quran, mushaf Al-Quran, itu hukumnya tidak boleh. Ya, tidak boleh meletakkan sesuatu di atas mushaf Al-Quran. Boleh kalau menumpuk sesama Al-Quran, boleh. Sesama Al-Quran ditumpuk, boleh. Maka urutannya yang paling atas adalah Al-Quran. Kemudian barulah kitab-kitab hadis murni. Di bawah itu barulah kitab-kitab hadis murni kata Ibnu Jama'ah, seperti Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Ya. Kemudian baru setelah itu tafsir Al-Quran, baru tafsir hadis, baru usuluddin, baru usul fikih, kemudian fikih, baru ilmu nahwu dan saraf, baru kitab-kitab syair, baru kitab-kitab yang lainnya. Ya. Sehingga berdasarkan kemuliaan ilmu itu. Jadi urutannya saya ulangi lagi, Al-Quran paling atas, di bawahnya adalah kitab sahih, ya, Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, baru tafsir Al-Quran, baru tafsir hadis, baru ilmu usuluddin, baru usul fikih, baru kitab fikih, baru kitab-kitab bahasa Arab, nahwu saraf. Nah, ini yang menarik juga kata Ibnu Jama'ah. Jika ada dua kitab di dalam satu disiplin ilmu yang sama, ya, sama-sama kitab akidah, sama-sama kitab fikih misalnya, maka yang mana yang jika ingin ditumpuk, yang mana yang paling atas? Yang paling atas adalah yang paling banyak mengandung ayat Al-Quran dan paling banyak mengandung hadis. Paling banyak ayat Al-Qurannya dan paling banyak hadisnya. Lebih-lebih kayak misalnya kalau kitab fikih, ya, kitab fikih kan kalau kitab ulama sekarang itu banyak perkataan ulama, ya, hukumnya seperti ini, seperti dan seperti ini. Kalau kitab fikih zaman dulu isinya adalah ayatnya ini, hadisnya ini, ayatnya ini, hadisnya ini, ayatnya ini, hadisnya ini, berdasarkan bab fikih. Maka jika ada kitab-kitab seperti ini, dia lebih utama untuk diletakkan di atas. Baru setelah itu, jika sama-sama, ternyata sama-sama banyak ayatnya dan banyak hadisnya sama, baru dinilai kata Ibnu Jama'ah, dilihat dari sisi penulisnya. Siapakah di antara dua penulis itu yang lebih mulia? Misalnya penulisnya dari ulama zaman dulu, Umdatul Ahkam misalnya, Abdul Ghani Al-Maqdisi penulisnya dari zaman dulu, dibandingkan dengan kitab-kitab fikih zaman sekarang, maka diletakkan kitabnya Abdul Ghani Al-Maqdisi di atas. Kalau dari sisi kemuliaan sama, dilihat yang mana dari dua kitab tersebut yang lebih banyak beredar di tangan para ulama, yang mana lebih banyak dimanfaatkan oleh para ulama. Ya, sama-sama banyak mengandung hadis, sama-sama mulia penulisnya, kemuliaannya sama. Lalu dilihat yang mana yang lebih banyak dipakai dan dibaca oleh para ulama. Ini yang didahulukan. Jika kemudian itu juga sama-sama banyak digunakan para ulama, yang terakhir kata Ibnu Jama'ah, dilihat dari sisi kesahihan keduanya. Ya, yang mana yang lebih sahih, maka itu yang lebih didahulukan. Maka intinya adalah, kesimpulannya,
Ya, bagaimana para ulama mereka menghormati dan memuliakan kitab-kitab sampai menyusun pun itu ada adabnya. Ya, kita bentuk, kita memuliakan kitab sampai menyusun pun ada adabnya. Disusun berdasarkan kemuliaannya. Wala yad'u syai'an akhar 'ala al-kitab. Nah, ini juga menurut Ibnu Jamaah tidak semestinya, ya, tidak sampai haram insyaallah, kan, tapi tidak semestinya, ya, meletakkan sesuatu di atas kitab. Meletakkan sesuatu di atas kitab tidak semestinya. Atau sebelum kita lanjutkan, kalau menurut Ibnu Jamaah tidak boleh seorang itu meletakkan kitab di lantai. Ini bentuk tidak memuliakan terhadap ilmu. Diletakkan di lantai tanpa ada yang menyangganya. Ya, maka ini nasihat bagi para takmir atau pengurus masjid, terkhusus jika di masjid tersebut banyak majelis ilmu, banyak penuntut ilmunya, maka diperbanyak raknya. Ya. Kalau tidak ada rak, itu sulit kita untuk meletakkan kitab. Ya, lebih-lebih misalnya kita harus salat di saf tengah misalnya, atau ya kita mau salat, ya, kita mau salat, bingung terkadang meletakkan buku itu di mana. Ya, ujung-ujungnya ditaruh di lantai biasanya, disandarkan ke tembok karena memang susah untuk mencari rak yang pas untuk meletakkan buku ini. Tapi menurut Ibnu Jamaah, di antara bentuk tidak beradab terhadap ilmu, terhadap kitab adalah meletakkan buku itu di lantai. Nah, tadi kata Imam Zarnuji, tidak semestinya juga seorang penuntut ilmu meletakkan sesuatu di atas kitabnya. Nah, lalu beliau membawakan beberapa riwayat di sini. Yang pertama adalah dari guru beliau sendiri, yaitu Burhanuddin rahimahullah taala, menceritakan dari salah seorang syekh bahwasanya anna faqihan kana wada'al mihbarah 'ala al-kitab faqala lahu bil farisiyah Barnayabi. Ada salah seorang syekh, ada seorang ulama di zaman itu, dia meletakkan tinta di atas kitabnya. Di zaman dulu kan menulisnya pulpennya itu yang kayak kuas itu, penanya terpisah dengan tintanya, tidak seperti pena kita sekarang. Maka ada tempat khusus untuk tinta. Nah, maka tempat tinta ini yang diletakkan oleh dia di atas kitabnya. Maka ditegur oleh salah seorang ulama di zaman itu, Syekh Burhanuddin, jangan kau lakukan yang demikian, kata beliau. Jangan kau lakukan yang demikian. Ya, meskipun pentahqiq di sini kitab ini, sekali lagi Marwan Qabbani mengatakan ini bentuk sikap berlebih-lebihan, kata Marwan Qabbani. Akan tapi kalau Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan ini bentuk di antara bentuk kesempurnaan adab, ya. Di antara bentuk kesempurnaan adab, orang memuliakan ilmu tidak semestinya dia meletakkan sesuatu di atas kitabnya, ya. Lalu beliau membawakan riwayat lainnya, wa kana ustazuna al-qadi al-imam al-ajal Fakhruddin al-ma'ruf bil qadi Khan, ya. Guru kami, kata Imam Zarnuji, yang bernama Al-Qadi Imam Fakhruddin Qadi Khan namanya. Dia berkata, "Illam yurid bizalika al-istighfaf fala ba'sa bizalika wal aula ay yahtariz anhu." Jika kemudian seseorang itu dia meletakkan sesuatu di atas kitabnya, atau meletakkan wadah tinta, bukan sesuatu. Jika dia meletakkan wadah tinta di atas kitabnya itu, dia tidak bermaksud untuk meremehkan kitab, tidak ada niat untuk merendahkan kitab itu, maka seperti ini hukumnya sebenarnya tidak masalah, tidak mengapa. Akan tapi sekali lagi, yang lebih utama adalah untuk menghindarinya. Lebih utama adalah menghindarinya. Kalau memang kondisinya sulit, misalnya di atas meja penuh, tidak ada tempat lain untuk menaruh tinta, dikhawatirkan tempat lain misalnya akan tertumpah atau sulit menjangkaunya, maka dalam kondisi seperti ini mungkin kita bisa katakan tidak ada masalah, ya. Kan tapi kalau tidak susah kita perkaranya, tempatnya lapang, tidak susah untuk menaruh di tempat lain, maka yang paling baik adalah dihindari, ya. Yang paling baik adalah dihindari.
Kemudian di antara bentuk pemuliaan terhadap kitab juga ayyujawwida kitabatal kitab wala yuqarmita wa yatruka al-hasiyah illa 'inda darurah. Bentuk penghormatan terhadap ilmu adalah menulis dengan tulisan yang jelas. Menulis dengan tulisan yang jelas dan tidak menulisnya terlalu kecil sehingga sulit untuk dibaca. Ya, ini lebih-lebih di zaman dulu. Di zaman dulu menulis ini maksudnya adalah jika seorang itu dia ingin memiliki kitab, ya seperti pernah kita singgung, zaman dulu tidak ada percetakan. Kalau orang dia mau punya Sahih Bukhari misalnya, dia mau punya kitab Muwatta, apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah menyalin. Dia harus menyalinnya. Ya, bisa dia upahkan atau dia salin sendiri. Nah, maka adab seperti ini berlaku sebenarnya untuk zaman dahulu seperti dalam konteks seperti itu. Tetapi ini juga berlaku bagi kita para penuntut ilmu. Ya, jika kita ingin mencatat sebuah catatan ilmu, maka dianjurkan untuk tidak menulis dengan tulisan yang tidak jelas. Jangan menulis dengan tulisan yang tidak jelas, yang tidak bisa dibaca. Tulislah dengan tulisan yang jelas sebagus mungkin dan tidak menulisnya terlalu kecil sehingga sulit untuk dibaca. Serta dihindari untuk membuat hasyiyah. Hasyiyah adalah catatan pinggir. Ya, catatan pinggir misalnya seperti ini. Ada space sedikit di samping sini. Nah, maka ditulis faedahnya di sini. Ya, maksudnya kenapa? Untuk dihindari hasyiyah adalah karena agar kita tidak meringkas-ringkas, agar kita tidak membuat tulisan yang pendek, ya, sehingga dihindari seperti itu. Nah, sebelum kita lanjutkan, sebagian ulama seorang ulama dari Madinah, saya lupa namanya, ulama dari kota Madinah, beliau memberikan faedah dua. Adab mencatat ilmu. Yang pertama kata beliau, ketika kita mencatat ilmu, hendaknya menggunakan pulpen, tidak menggunakan pensil. Kenapa? Agar tidak gampang pudar. Dikhawatirkan kalau menggunakan pensil, dia kemudian akan pudar beriring berjalannya waktu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dianjurkan untuk menulis langsung di kitabnya jika memungkinkan. Ya, misalnya jika kitab itu besar khusus, kita mengkaji kitab apa, jika kita membaca sebuah kitab, jika kita mendapatkan faedah, langsung ditulis di kitab itu. Dan tidak dianjurkan, ya, jika memungkinkan, tidak dianjurkan untuk menulis di kertas-kertas yang terpisah. Apa faedahnya? Agar tidak gampang tercecer. Tidak gampang tercecer faedah itu. Oleh karena itulah, ya, yang paling bagus sebenarnya jika kita bisa menulis langsung di kitabnya menggunakan pulpen. Di antara faedahnya adalah Syekh sendiri ketika Syekh menjelaskan dua faedah itu, ya, saya lupa Syekhnya apa, Syekh Saleh As-Sin, dia tahu siapa, salah seorang ulama dari Madinah. Beliau menunjukkan kitab beliau. Kata beliau, ini kitab saya, masih lengkap catatan faedah saya, tulisan tangan beliau menggunakan pulpen di samping kitab yang sedang beliau ajarkan. Artinya faedah yang beliau dapatkan belasan tahun lalu dari guru beliau, itu bisa beliau sampaikan lagi kepada murid-murid beliau. Ya, ini faedahnya. Jika kita menulis di lembaran-lembaran terpisah, itu khawatirnya nanti tercecer. Ketika kita mengajarkan kitab ini kepada orang lain, nanti kepada anak kita misalnya, mana faedahnya itu sudah sulit untuk mencarinya. Ya, maka ini maksudnya. Tapi kalau buku ini memang mungkin sulit sekali ya. Buku ini memang sulit sekali ya. Kami di Pogong biasanya kalau di Indonesia Bertauhid, kita cetak buku sendiri, sengaja kita beri space khusus untuk mencatat faedah-faedah tambahan. Maka ini faedah tambahan terkait bagaimana kita mencatat. Ada kisah yang dibawakan oleh Imam Zarnuji di sini, bagaimana Abu Hanifah pernah melihat, ya, ra'a Abu Hanifah rahimahullah taala katiban yuqarmitu fil kitabah. Abu Hanifah pernah melihat seseorang yang menulis dengan tulisan yang sangat kecil. Tulisannya kecil, tidak jelas. Lalu Abu Hanifah menegurnya,
Kata beliau, la tuqaramid khattaka in ishta tandam wa in mutta tushtam. Jangan kamu menulis terlalu kecil. Jika kamu masih punya umur panjang, nanti kamu pasti menyesal. Orang yang menulis ini dia masih muda menulis kecil-kecil. Kata Imam Abu Hanifah, kalau kamu berumur panjang, nanti kamu menyesal. Dan jika engkau meninggal, engkau akan dimaki oleh orang yang melihat tulisanmu. Maksudnya apa? Jika dia tua, dia akan menyesal karena ketika sudah tua, pandangan itu sudah berbeda ya Pak ya. Makanya saya lihat kalau bapak-bapak hadir di majelis ilmu, biasanya catatannya tulisannya besar-besar biasanya. Ya karena memang seperti itu kebutuhannya ya. Baca yang kecil-kecil itu sudah tidak kelihatan lagi. Nah, maka yang bagi muda-muda ini, jangan menulis itu terlalu kecil. Besarkan sedikit tulisan itu, karena jika suatu saat kita sudah tua, kita membuka-buka kembali catatan kita tidak kesulitan untuk membacanya. Atau jika engkau mati, kata Abu Hanifah, orang yang membacanya kemudian tidak mencela. Mencela dalam artian apa ini? Tidak bisa dibaca. Saking kecilnya. Siapa tahu kita mati, catatan kita kemudian dimanfaatkan oleh orang lain, bermanfaat. Sehingga perbaguslah catatan dengan niat tadi. Mudah-mudahan catatan saya ini nanti bermanfaat, entah untuk anak saya atau siapa saja yang menemukannya. Ya, makanya kata Imam Zarnuji di sini, maksudnya jika usiamu sudah senja, lalu ketajaman pandanganmu melemah, engkau akan menyesali tindakanmu itu. Ya, menyesal nanti setelah tua. Kenapa waktu muda dulu mencatatnya terlalu kecil? Lalu ada riwayat lainnya dari Syekh Al-Imam Majduddin As-Sarhaqi. Diriwayatkan bahwasanya beliau pernah berkata, "Ma qaramta illa nadimna, wa man takhabna illa nadimna, wa ma lam nuqabbil illa nadimna." Kata As-Sarhaqi, tulisan kami yang kecil dan rapat, dan kutipan yang terlalu ringkas, dan kutipan yang tidak kami banding-bandingkan dengan kitab yang lain menyebabkan kami menyesal. Ya, dulu waktu kecil kami, waktu muda kami menulis terlalu kecil dan terlalu rapat, sehingga ketika tua kami menyesal akhirnya. Dan ketika kecil dulu, ketika muda kami mencatat, mengutip terlalu ringkas, suka diringkas-ringkas, tidak lengkap faedah itu dicatatkan. Ya, terkadang kita sering seperti ini ya. Apalagi kalau misalnya Ustadz menjelaskan secara cepat misalnya. Dicatat ringkas-ringkas saja, kalimatnya tidak sempurna gitu ya. Ketika kita mencatat, kita bisa paham ya. Oh, ini maksudnya seperti ini. Di saat itu kita paham. Ketika kita meringkas-ringkas, tidak hanya meringkas hurufnya, misalnya yang jadi YG misalnya, tidak hanya meringkas hurufnya, akan tapi terkadang kalimat itu kita gunakan kalimat yang tidak sempurna ya. Pernah mengalami seperti itu ya. Saya sering mengalami seperti itu karena kita saking cepatnya Syekh itu menjelaskan, kita catat kalimatnya tidak sempurna ya, akan tapi kita paham maksudnya. Di saat itu kita paham, akan tapi beriring berjalannya waktu, di waktu yang sudah panjang, di masa depan kita membuka kembali, akhirnya kita tidak paham. Ini maksud saya yang saya tulis dulu apa ya, yang maksud saya yang saya tulis itu apa. Nah, ini maksudnya. Jangan kutipan, ketika kita mengutip atau ketika kita mencatat faedah itu, jangan suka diringkas-ringkas. Kalaupun caranya, solusinya, kalau memang guru menjelaskan terlalu cepat dan kita ingin mengikuti pelajaran tidak tertinggal, dicatat secara ringkas terlebih dahulu. Kalau sudah di rumah, maka disalin ulang. Ya, maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti apa? Lalu di antara adab terkait kitab disampaikan oleh beliau di sini. Yang ini relevan dengan zaman dulu ya, saya kira tidak relevan lagi dengan zaman sekarang, yaitu wa yanbaghi ayyakuna taqti'ul kitab murabba'an. Hendaknya bentuk kitab itu adalah bentuk persegi 4 ya. Zaman dulu tidak seperti kita sekarang ya. Bentuk kertas itu macam-macam ya. Kertas itu macam-macam. Dan termasuk komoditas mahal kitab itu di zaman dulu. Makanya sebagian ulama diriwayatkan mereka sampai menjual properti mereka. Imam Malik sampai menjual gentengnya, dicopot lalu dijual Imam Malik dalam rangka untuk membeli kertas. Karena zaman dulu kertas untuk mencatat termasuk komoditas yang mahal.
Nah, maka bentuknya beragam dulu kertas itu, kata Imam Zarnuji. Di antara bentuk kitab yang bagus bentuknya adalah bentuk yang segi empat, ya seperti kitab kita sekarang. Ya, seperti kitab-kitab kita sekarang, buku-buku kita sekarang berbentuk segi empat. Ini adalah bentuknya kitabnya Abu Hanifah. Kenapa? Wahwa aisaru ala raf'i wal wad'i wal mutala'ah. Bentuk seperti ini lebih mudah dibawa, diletakkan dan ditelaah. Ya, alhamdulillah Allah telah memberikan kita kemudahan di zaman ini. Memang bentuk kita sekarang seperti itu, ya, bentuk segi empat seperti ini. Nah, kemudian pembahasan yang menarik yang ini terkait dengan pertanyaan pekan lalu. Pertanyaan pekan lalu ada pertanyaan, apa hukumnya mencatat pengajian dengan pulpen warna-warni lalu menghias-hiasnya? Ini pertanyaan pekan lalu. Kita baca di sini. Wa yanbaghi alla yakuna fil kitabah syai'un minal humrah. Ini di zaman dulu. Hendaknya seorang penuntut ilmu dia tidak memakai tinta berwarna merah ketika menulis. Ini zaman dulu. Kita baca penjelasannya terlebih dahulu. Fa innahu min sani'il falasifah la sani'ul salaf. Karena zaman dulu orang yang menulis dengan tinta merah itu terkenal ini adalah para filsuf. Filsuf di zaman dulu mereka terkenal ciri khasnya menulis dengan tinta berwarna merah. Dan ini bukanlah kebiasaan para salaf, kata Az-Zarnuji. Maka di zaman dulu dihindari untuk menulis dengan tinta warna merah. Bahkan kata beliau, amin masyayikhina karihu al-isti'mala al-murakkab al-ahmar. Sebagian guru kami mereka tidak menyukai untuk memakai tinta berwarna merah. Ini di zaman dulu. Nah, wallahu ta'ala alam, di zaman sekarang itu perkaranya lebih lapang terkait tinta warna merah ini. Terkait tinta warna merah perkaranya lebih lapang karena sekarang tinta sudah tersebar luas. Tidak zaman dulu tinta merah menjadi ciri khasnya para filsuf. Sehingga di zaman sekarang tidak lagi menjadi ciri khas suatu kaum tertentu, ya, tinta warna merah. Bahkan kita dapati kitab-kitab para ulama dicetak dengan dua warna, yaitu warna hitam dan warna merah. Ya, di kitab-kitab zaman sekarang dicetak dengan warna merah dan warna hitam. Sebagiannya itu terkhusus kalau cetakan-cetakan Mesir, hadis-hadis ataupun ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang dicetak warna merah biasanya. Disendirikan warnanya warna merah. Kalau saya pribadi, sehingga kesimpulannya terlebih dahulu tidak masalah menggunakan tinta warna merah di zaman sekarang, ya, tidak masalah. Kalau saya pribadi lebih suka, terkhusus jika kitab kita seperti ini, cetakan kita kan warna dasarnya hitam putih. Kalau saya lebih suka jika ingin memberikan catatan faedah tambahan, saya beri tinta warna merah. Kenapa? Karena lebih mudah kita untuk notisnya, ya, warnanya itu lebih mencolok, sehingga tidak terlewat. Terkadang kalau saya mencatat faedah, menyampaikan pengajian, misalnya saya belajar dulu di rumah misalnya, ada faedah tambahan dari kitab lain saya tuliskan di kitab ini misalnya. Terkadang ketika mengisi pengajian itu terkadang bisa terlewat, tidak terlalu terlihat biasanya, warnanya sama. Berbeda kalau tintanya itu berwarna merah, itu lebih terlihat biasanya. Wallahu ta'ala alam. Kita bahas sampai situ terlebih dahulu. Setelah ini kita bahas tentang pulpen warna-warni tadi. Ya, kita dengarkan azan terlebih dahulu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik, kita lanjutkan sedikit menjawab pertanyaan yang pekan lalu ada. Jika ada pertanyaan untuk pertemuan kali ini, silahkan dituliskan di kertas sambil disiapkan, sambil disampaikan ke depan. Baik, pertanyaan pekan lalu, apa hukumnya mencatat dengan pulpen warna-warni, mencatat ilmu? Maka prinsipnya adalah, yang pertama, jangan menggunakan pulpen yang menjadi ciri khas atau gaya tulis ataupun warna ataupun teknik menulis apapun yang menjadi ciri khas. Yang pertama, ciri khas orang kafir atau ciri khas orang fasik. Semisal di zaman dulu itu tinta merah tadi. Saya kira di zaman sekarang tidak ada, ya. Apa ada? Tinta tertentu atau alat tulis tertentu, gaya menulis tertentu yang menjadi ciri khas suatu kaum fasik atau cara orang kafir, saya kira tidak ada. Tetapi ini prinsipnya.
Yang kedua adalah yang termasuk dalam hal ini, tidak boleh menggunakan warna tertentu yang jika warna tersebut sudah menjadi ciri khas lawan jenis. Ya, ini termasuk prinsip umum kita dalam beragama. Adabnya adalah tidak boleh menyerupai lawan jenis. Nah, termasuk dalam hal ini saya kira kita semua sepakat pulpen berwarna pink, berwarna ungu ini saya kira sudah menjadi ciri khasnya perempuan ya. Ya, pulpen berwarna pink terkhusus ini sudah menjadi ciri khas perempuan. Kalau ada seorang penuntut ilmu laki-laki, maka semestinya dihindari. Karena ini menjadi ciri khasnya perempuan. Semestinya dihindari bagi laki-laki. Ini yang kedua. Lalu jika menggunakan pulpen warna-warni lalu menghias-hiasnya, nah maka jawabannya, apakah ini termasuk bentuk perendahan terhadap ilmu? Seorang dia menggunakan pulpen warna-warni lalu dia menghias-hiasnya, apakah ini bentuk perendahan terhadap ilmu? Wallahu ta'ala alam, saya tidak tahu. Meskipun Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan di zaman dulu itu para ulama senang menggunakan warna hitam karena ini menunjukkan bentuk keseriusan. Hitam adalah warna dasar dan ini menunjukkan keseriusan, tidak main-main. Nah, apakah kemudian seorang itu menggunakan pulpen warna-warni itu di antara bentuk main-main atau tidak? Saya kurang, wallahu alam, saya tidak tahu. Akan tetapi maksimalnya hukumnya adalah makruh, tidak sampai haram insyaallah. Meskipun ini misalnya dianggap oke, ini bentuk main-main dan tidak serius terhadap ilmu, merendahkan ilmu, maka maksimal hukumnya adalah makruh. Dan kaidah usul fikih mengatakan yang namanya makruh indal hajah, yang namanya makruh jika ada kebutuhan, maka hukumnya berubah menjadi mubah. Ya, makruh ketika ada kebutuhan, hukumnya menjadi mubah. Jadi katakanlah misalnya hukumnya makruh karena tadi di antara bentuk tidak serius menggunakan pulpen warna-warni ketika mencatat. Katakanlah hukumnya makruh. Bisa jadi tidak makruh ya. Katakanlah maksimal hukumnya makruh, akan tapi jika yang mencatat ini dia memang ada kebutuhan, saya tidak tahu apa kebutuhannya. Ya bisa jadi mungkin dia memang kebutuhannya dia menjadi lebih semangat atau tidak gampang ngantuk. Wallahu alam apakah kebutuhannya. Kalau memang ada kebutuhan maka hukumnya berubah menjadi mubah. Ya, wallahu ta'ala, itu yang bisa saya jawab. Kemudian sedikit faedah tambahan. Ya, di antara bentuk memuliakan kitab yang disampaikan oleh Imam Ibnu Jama'ah dalam kitab Tazkiratus Sami, kita sudah selesai dari kitab Ta'limul Muta'allim. Insyaallah kita lanjutkan pekan berikutnya. Kata Ibnu Jama'ah, tidak semestinya kitab itu dijadikan yang pertama sebagai bantal pipi, dijadikan bantal. Ya, dulu ada, kalau saya sekolah dulu ada mitos katanya, saya kuliah itu lebih-lebih kalau dia sudah menyerah belajar tidak paham, katanya tidur itu diletakkan bukunya di bawah di bawah kepala ya. Di samping bentuk khurafat juga tidak ada dasarnya, bentuk khurafat juga ini merupakan bentuk tidak memuliakan ilmu ya, bentuk tidak memuliakan ilmu, meletakkan bantal di bawah pipi, ditiduri, jadikan alas bantal. Dan juga kata Ibnu Jama'ah, tidak semestinya kitab itu dijadikan kipas, belajar panas dijadikan kipas, tidak semestinya. Dijadikan tempat sandaran dan juga digunakan sebagai alat membunuh serangga. Ada nyamuk dipukul dengan kitab, jangan sampai. Ya, jangan sampai demikian. Wallahu ta'ala alam, ini diantara pembahasan kita bagaimana adab berinteraksi dengan kitab. Saya jawab sebagian pertanyaan pekan lalu. Tadi sudah satu. Ada pertanyaan, apakah ulama yang harus kita muliakan itu adalah ulama yang kita ambil ilmu darinya, atau termasuk semua ulama yang belum pernah kita ambil ilmu darinya? Pertanyaannya, apakah yang harus kita muliakan ulama itu semuanya meskipun kita tidak pernah mengambil ilmunya, ataukah yang pernah kita mengambil ilmunya saja? Maka ini dirinci bentuk pemuliaannya itu seperti apa, karena ada bentuk pemuliaan yang khusus, ada bentuk pemuliaan yang umum. Bentuk pemuliaan yang khusus misalnya sudah kita bahas, tidak boleh membuka aib-aib mereka,
Ya, maka ini semuanya berlaku. Meskipun kita tidak pernah belajar kepada Syekh fulan, ketika kita mendapati aibnya tidak boleh kita buka. Ini adab terhadap para ulama. Antara adab kepada ulama juga yang adab yang umum adalah tidak mendahului mereka dalam berfatwa atau dalam menjelaskan suatu perkara. Kita menunggu penjelasan mereka. Ini juga berlaku secara umum, adab seperti ini, ya. Ada berlaku secara ini seperti ini berlaku secara umum. Hanya berlaku secara umum, meskipun kita tidak pernah mengambil ilmu dari ulama fulan, tidak boleh kita mendahului dia dalam berfatwa. Misalnya ada perkara baru, ini butuh penjelasan kepada umat, tidak boleh kemudian kita tampil untuk menjelaskan. Ini adab secara umum. Ada, sehingga adab-adab itu ada secara umum. Ada adab-adab yang khusus terkait guru, yang ini hanya berlaku bagi guru-guru yang pernah kita ambil khidmatnya, pernah kita ambil ilmunya. Semacam adab terhadap guru, misalnya sudah kita bahas, berkhidmat terhadap guru. Berkhidmat itu menolong beliau dan seterusnya. Maka ini hanya kita berikan kepada guru-guru yang pernah kita ambil ilmunya, ya. Sehingga dirinci. Ada adab-adab yang memang berlaku umum kepada semua ulama, ada adab-adab yang bagi hanya guru yang pernah kita ambil ilmunya. Wallahu a'lam. Mohon saran, atau lebih tepatnya mungkin mohon nasihat. Kita penuntut ilmu terkadang tidak sempat untuk murajaah karena sibuk dan padatnya kegiatan terkait murajaah. Kata para ulama, ilmu itu hidup dengan murajaah. Ilmu hidup dengan murajaah. Murajaah adalah maksudnya mengulang hafalan atau mengulang pelajaran. Dan coba perhatikan, kata Allah Subhanahu wa taala atau kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Al-Quran itu lebih cepat terlepasnya daripada ikatan hewan tunggangan, ya. Terkadang hewan tunggangan itu dia lepas dari ikatannya. Nah, maka Al-Quran itu lebih cepat lepasnya dari hal itu. Makanya kata Rasulullah SAW, ya intinya beliau menyampaikan demikian untuk memotivasi umat beliau untuk mengulang-ulang hafalan Al-Quran. Dan perhatikan, lihat, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Dalam surah Al-Qamar Allah ulang berkali-kali, Allah ulang, sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu untuk dihafal. Kami mudahkan Al-Quran itu untuk dihafal. Di satu sisi Allah mengatakan Al-Quran mudah untuk dihafal, namun di sisi lainnya Rasulullah SAW mengatakan dia perlu untuk dimurajaah, perlu untuk diulang-ulang kembali agar dia tidak terlepas. Ini Al-Quran yang sudah Allah mudahkan untuk dihafal. Maka bagaimana lagi dengan ilmu-ilmu selain Al-Quran? Maka dia lebih penting dan lebih urgen lagi untuk dimurajaah, untuk diulang-ulang. Ya, maka ini di antara nasihat yang bisa saya sampaikan. Al-Quran saja yang Allah mudahkan untuk dihafal, kata Rasulullah SAW, dia perlu untuk diulang-ulang. Maka bagaimana lagi dengan selain Al-Quran? Wallahu a'lam. Bagaimana urutan meletakkan kitab di dalam tas, dan apakah boleh tas tersebut terguncang ketika dibawa? Ya, urutan di dalam tas, jika kemudian tasnya itu model dia bertumpuk, ya, kita di dalam tas itu dia kemudian kitab-kitab itu bertumpuk, maka tadi adabnya adalah memperhatikan bagaimana urutan tumpukan kitab, ya, bagaimana urutan tumpukan kitab. Jika dia modelnya bertumpuk, kalau dia tidak bertumpuk, wallahu ta'ala alam, yang penting adalah dalam posisi yang tidak menghinakan kitab itu, ya, tidak posisi menghinakan kitab dan tidak dicampur dengan sesuatu yang kemudian menghinakan kitab. Misalnya mohon maaf, misalnya pergi ke kolam renang gitu misalnya, ya, bawa pakaian ganti, pakaian dalam misalnya, sekaligus setelah berenang nanti mau datang ke majelis ilmu. Jangan sampai dicampur kemudian pakaian dalam dengan kitab misalnya, ya, misalnya contohnya kan. Tapi prinsip umumnya adalah diperhatikan jangan sampai ada bentuk penghinaan terhadap kitab di dalam tas tersebut. Apakah tergoncang ketika tersebut boleh tergoncang? Saya kira sulit kalau tidak tergoncang, ya, sehingga tidak masalah, tidak masalah insyaallah, ya. Sulit sekali jika seorang itu kemudian dia harus sampai tidak tergoncang.
Baik, ada pertanyaan lainnya mungkin ibu-ibu di belakang? Akhwat tidak ada? Di belakang sudah tidak ada? Itu bukan? Baik, pertanyaan yang berhubungan terlebih dahulu, font yang ideal saat menulis faedah itu seperti apa ya Ustaz? Apakah bentuk mubazir saat kita mencatat dengan banyak space agar rapi dan terlihat besar? Yang kira-kira di masa tua itu tidak tadi ya, indikatornya kenapa kita dianjurkan untuk membesarkan tulisan adalah agar ketika kita sudah tua nanti kita membuka catatan itu tidak menyulitkan kita membacanya ya. Sehingga saya tidak tahu pastinya ukurannya seberapa, coba tanyakan kepada bapak-bapak yang saya cukup Pak mungkin seberapa kira ukuran yang ideal nanti ketika sudah tua untuk membaca itu. Apakah bentuk membazir ya? Insya Allah tidak bentuk membazir. Tidak bentuk membazir ketika kita membesarkan tulisan dan memperbanyak space, tidak bentuk membazir karena ada kebutuhan di sana ya. Karena ada kebutuhan yang namanya jika ada kebutuhan maka tidak termasuk bentuk membazir ya, karena memang kalau di zaman dulu ini relevan. Di antara pembahasan kitab kata Ibnu Jamaah, jangan seorang itu dia terlalu besar dalam mencatat di zaman dulu karena hal tersebut bisa mempengaruhi terhadap berat kitab. Lihat bagaimana zaman dulu itu bisa mempengaruhi berat kitab. Satu dari tintanya, kedua adalah dari kertasnya. Kertas zaman dulu tidak seperti kertas kita sekarang. Kalau dia semakin besar, maka kitab itu semakin besar sekali, signifikan dampaknya. Kalau di zaman dulu adalah memang harus proporsional. Satu sisi tidak boleh terlalu kecil, satu sisi lagi tidak boleh terlalu besar. Ya. Kalau zaman dulu, ya kalau zaman sekarang tadi indikatornya adalah yang kira-kira nanti di ketika tua tidak menyulitkan kita. Baik, pertanyaan terakhir yang kita jawab pada kesempatan kali ini, saya dulu beragama Yahudi, alhamdulillah mendapatkan hidayah memeluk Islam karena mendengar azan di televisi ya. Semoga Allah meneguhkan penanya ini di atas agama Islam dan menambahkan hidayahnya kepada penanya dan kepada kita semua. Terkait adab mendengarkan azan secara UII, unggul intelektual Indonesiawi, adalah mengucapkan kalimat sama istilahnya menjawab azan. Namun azan maghrib tadi mengucapkan kalimat syahadat terakhir, dilanjutkan hayya 'alas shalah cepat sekali, kurang lebih hanya satu tarikan nafas jedanya. Terulang kembali azan isya, kalimat takbir terakhir, lanjut tahlil terakhir, tidak sempat menjawab. Bagaimana tuntutannya? Tuntutannya adalah yang pertama memang sunnahnya adalah kita menjawab apa yang diucapkan oleh muazin. Ya Allahu Akbar, dijawab Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, dijawab asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya. Satu sunnahnya adalah dijawab dengan yang semisal. Lalu jika memang tidak sempat untuk mengucapkan itu, lalu muazin sudah mengucapkan kalimat yang berikutnya, maka tidak masalah ya. Kita jawab saja, selesaikan. Insyaallah tidak panjang ini kita menjawabnya itu. Kita jawab saja, biarkan muazin kemudian dia melanjutkannya ya. Kita menjawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, meskipun dia sudah memulai membaca hayya 'alas shalah. Maka tidak masalah untuk mengucapkan, untuk menjawab azan itu meskipun muazin sudah melanjutkan ke azan yang berikutnya.
Ya, memang dianjurkan kalau untuk muazin dianjurkan untuk dijeda ya, tidak terlalu cepat antara kalimat-kalimat yang berbeda dalam azan itu, dianjurkan untuk diberi jeda. Ya, baik, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan penanya ilmu yang bermanfaat dan meneguhkan penanya di dalam agama Islam. Baik, demikian yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Adab-adab pekan berikutnya adalah adab-adab berinteraksi bersama para penuntut ilmu. Ya, sesama penuntut ilmu bagaimana seharusnya kita berinteraksi. Wallahu taala alam, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.